Hakikat norma dalam masyarakat. Apakah norma? Norma adalah aturan, kaidah, pedoman, atau petunjuk hidup yang lahir dari suatu kebiasaan dilakukan oleh sekelompok masyarakat di daerah itu dan diterima sebagai pedoman untuk dipatuhi dalam kehidupannya. Fungsi norma. Apakah fungsi norma? Fungsi norma adalah untuk mengatur perilaku individu agar sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Yang kedua, berfungsi sebagai mencegah konflik dalam menciptakan stabilitas sosial dan membantu individu memahami harapan masyarakat terhadap perilaku mereka. Perlu kita ketahui jenis-jenis norma yang perlu kita taati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, norma agama. Apakah norma agama itu? Norma agama adalah aturan-aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, berisi tentang perintah dan larangan dengan tujuan untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Seperti ini, di dalam gambar ini berbagai kegiatan agama yang umat Islam, umat Kristen, dan yang lainnya dalam melakukan kegiatan ibadahnya sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani batin manusia dengan tujuan agar manusia selalu berbuat kebaikan dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Contohnya, berkata dan berbuat secara jujur, berbuat berbaik terhadap sesama manusia, menghindari rasa iri dengki, serta tidak menyombongkan diri. Nah, ini contohnya di dalam gambar ini, pada waktu kita belanja, bagaimana kita memberikan uang kepada penjualnya. Kita memberikannya dengan cara sopan. Itu suatu kebiasaan kita. Misalkan kita memberikan tidak sopan, kurang sesuai, kita akan dicemooh oleh orang lain. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah kaidah yang bersumber dari tata pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat. Apa tujuan norma kesopanan ini? Adalah mengajarkan kepada manusia untuk berbuat dan bertutur kata yang secara santun, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Contohnya, menghargai dan menyayangi orang yang sebaya atau lebih muda. Itu. Atau kita mau berangkat bepergian atau sekolah, kita berjabat tangan dengan orang tua, mohon doa kepada orang tua. Atau mungkin sikap kita pada waktu kita meludah, kita harus meludah tidak di sembarang tempat. Kita mencari tempat yang sepi atau ke kamar mandi. Jadi tidak semudah kita meludah. Begitu memberikan apa kepada orang lain, kita harus secara sopan. Karena dengan sopan kita akan
hidup akan lebih nyaman, tenang, saling pengertian, saling menghargai, saling mengerti agar kita merasa nyaman dalam hidup kita sehari-hari. Norma hukum ini yang sangat penting juga. Hukum adalah peraturan yang diciptakan oleh pemerintah dengan tata cara yang telah ditentukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan sanksi tegas bagi yang melanggarkannya. Mengapa dikatakan norma hukum? Karena aturan yang ditetapkan dalam hukum menjadi kebiasaan dan budaya yang dipatuhi dengan penuh kesadaran dan keikhlasan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, kita pada waktu akan menyeberang jalan, kalau ada rambu-rambu, atau kita pada waktu akan berjalan naik kendaraan, kalau rambu-rambu berwarna merah kita harus berhenti dulu. Baru lampu hijau kita melanjutkan perjalanannya. Itu yang sangat kita patuhi juga. Begitu juga kita pada waktunya membayar pajak kendaraan, pajak tanah dan sebagainya dengan tepat waktu. Apabila kita melanggar norma hukum, kita akan kena sanksi dan denda. Nah, maka dari itu, agar hidup kita dalam sehari-hari kita merasa nyaman, aman dan tenang, marilah kita membiasakan mematuhi norma-norma yang telah berlaku di dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat maupun di rumah maupun di tempat-tempat yang lain. Yaitu kita harus mematuhi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Maka dari itu, dengan orientasi tersebut di atas, norma adalah bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Mematuhi norma menciptakan keharmonisan dalam ketertiban sosial. Dan pentingnya memahami dan menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita lebih nyaman, damai, tenang, dan aman. Terima kasih, itu yang kami sampaikan.